Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia dan Perkenalkan, nama saya Umi Fahira Chunisa Idris. Perkenalkan, nama saya Mary Taslim. Perkenalkan, nama saya Idris Mahendra. Perkenalkan, nama saya Jadur Razak Fatoni. Halo, perkenalkan nama saya Hans Ricardo Vasogit Limbong. Pada grup Project Business Ethics kali ini, kelompok kami yakni kelompok 7 akan membahas terkait isu etika bisnis yang terjadi pada salah satu perusahaan brand fashion multinasional terkemuka yang pusatnya berada di Stockholm, Swedia, didirikan oleh Erling Persson pada tahun 1947. Perusahaan ini ialah H&M Hennes and Mauritz AB. Pasalnya, kita sama-sama mengetahui bahwa H&M terkenal atas produk fast fashionnya yang ditujukan untuk berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, baik pria maupun wanita. Brand ini telah terkenal secara global ataupun mendunia, dan hadir pada 43 negara di dunia. H&M dikenal oleh masyarakat menengah ke atas karena kualitas produk fashionnya yang bagus, baik dari segi bahannya maupun style, dan harganya pun cukup terjangkau. Hal tersebut membuat H&M menjadi salah satu brand eksklusif yang unggul di dunia. Terkait dengan isu etika bisnis yang terjadi pada perusahaan H&M, pada tahun 2018, H&M terkena skandal rasisme dalam periklanan pakaiannya yang dianggap rasis oleh masyarakat. Pada iklan pakaian tersebut, terdapat seorang anak berkulit hitam mengenakan hoodie dengan bertulisan "Coolest Monkey in the Jungle". Hal ini dianggap rasis karena menyinggung ras kulit hitam dengan sebutan monyet yang terdapat pada pakaian tersebut. H&M meminta maaf kepada masyarakat di seluruh dunia jika telah berbuat kesalahan dan menyatakan bahwa H&M tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun tidak ada unsur kesengajaan apapun dalam iklan pakaian tersebut. Akan tetapi masyarakat berpendapat bahwa meskipun hal tersebut tidak disengaja, seharusnya karyawan dalam perusahaan H&M setidaknya ada yang mengetahui bahwa iklan seperti bisa menyinggung perasaan orang. International retail giant H&M has apologized for an ad featuring a black child model. The apology came after social media outrage. The ad is being seen by many as racist. In a statement, H&M said that the image will be removed from all online channels and the product will not be for sale in the United States. The online advertisement for the top was for sale in the United States. In the United Kingdom, one of the H&M's most famous faces, The Weeknd decided to end the partnership with the retailer over the ad. Penyebab masalah dari kasus ini yaitu periklanan pakaian hoodie dengan salah seorang anak kecil berkulit hitam yang dijadikan sebagai model dari produk tersebut. Pada cuplikan iklan produk dari brand H&M ini, bahwasanya menampilkan anak kecil berkulit hitam dengan mengenakan jaket bertutup kepala atau yang diketahui dengan istilah hoodie yang bertuliskan "Coolest Monkey in the Jungle". Konotasi kata monkey pada pakaian tersebut banyak melukai perasaan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa H&M telah menyamakan bangsa ras kulit hitam sebagai monkey, sehingga mereka merasa tersinggung dengan adanya iklan tersebut. Sejarah mencatat kata monyet adalah cecaan ras yang digunakan untuk mencemooh orang-orang keturunan Afrika, yang beranggapan menuduh orang-orang terkait erat dengan monyet secara genetik dan fisik. Pada saat ini pula, kasus rasisme terhadap orang berkulit hitam masih sangat sering terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, pihak H&M pun dengan segera menyampaikan adanya permintaan maaf atas kelalaian yang telah mereka lakukan kepada masyarakat, khususnya bangsa berkulit hitam, karena iklan tersebut telah melanggar etika bisnis dengan perbuatan rasisme. Dengan adanya kejadian tersebut, pihak H&M segera menghilangkan iklan tersebut dari permukaan website dan juga seluruh akun media sosial yang dimiliki. Selanjutnya ada impact of the business ethic issue. Perusahaan H&M membuat iklan yang mana seorang anak berkulit hitam terlihat memakai sebuah hoodie berwarna hijau dengan tulisan "Coolest Monkey in the Jungle" atau monyet terkeren di hutan. Iklan tersebut akhirnya menimbulkan kontroversi dan juga membawa dampak yang sangat besar terhadap perusahaan H&M, seperti telah terjadi adanya kerusuhan di negara Afrika Selatan pada toko H&M dan juga pemboikotan produk H&M oleh masyarakat setempat, serta penurunan sejumlah toko H&M di berbagai negara, dan H&M pun mengalami
mengalami adanya penurunan pendapatan yang signifikan dalam penjualan produknya. Perusahaan H&M mendapatkan aksi protes yang dilakukan oleh Partai Radikal Economic Freedom Fighters yang merupakan kelompok aktivis yang dipimpin oleh sayap pemuda Kongres Nasional di negara Afrika. Perusahaan H&M juga perlu untuk membawa nama baik mereka lagi di depan publik, dikarenakan mereka telah kehilangan kepercayaan konsumen dan juga masyarakat lainnya, bahkan brand ambassador yang dimilikinya. Tak disangka bahwasanya kesalahan ini sangat memberikan dampak yang besar, baik itu dari segi pendapatan, kepercayaan, dan juga image yang dimiliki perusahaan H&M. Kegiatan sosial yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di mana perusahaan beroperasi. Selaras dengan visi keberlanjutan secara keseluruhan, kegiatan akan dilakukan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di mana ia beroperasi. Melalui konsultasi dengan komite CSR, perusahaan H&M telah memutuskan untuk memfokuskan kegiatannya pada bidang-bidang berikut, di mana ia dapat menciptakan nilai-nilai perusahaannya secara maksimal serta optimal. Beberapa cakupan atas fokus perusahaan ini antara lain yaitu air dan sanitasi, pendidikan dan lingkungan, pemberdayaan dan mata pencaharian. Selanjutnya kita masuk ke Relate to Business Ethics. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis merupakan bagian suatu bisnis dalam bertindak untuk menghadapi dilema etika serta situasi kontroversial, mencakup sejumlah situasi yang berbeda-beda yang dialami tiap perusahaan atau organisasi, seperti bagaimana suatu bisnis dapat diatur serta peranan bisnis dalam berbagai masalah sosial dan lainnya. Etika bisnis juga dapat membangun kepercayaan antara bisnis dan juga konsumen. Ketika konsumen percaya dengan bisnis tersebut, maka mereka akan cenderung untuk memiliki bisnis itu dibandingkan dengan pesaing lainnya di industri yang sama. Perusahaan atau organisasi yang membangun bisnis, maka perlu untuk memanfaatkan etika bisnis dengan sebaik mungkin dan bijak agar menghasilkan peningkatan ekuitas merek secara keseluruhan. Dalam kasus perusahaan H&M ini, terdapat konflik yang tidak disadari oleh pihak perusahaan dalam mempromosikan produknya melalui iklan. Perusahaan melakukan promosi produk terbarunya dengan menggunakan model seorang anak laki-laki berkulit hitam dengan menggunakan hoodie baru H&M dengan tulisan Coolest Monkey in the Jungle, atau jika diartikan monyet terkeren di hutan. Dalam penempatan tersebut, pihak perusahaan tidak menyadari jika hal tersebut sensitif di mata masyarakat dunia. Dalam etika bisnis, hal ini sudah melanggar prinsip saling menguntungkan, yang mana iklan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan H&M sudah merugikan ras kulit hitam yang merasa dihina karena direndahkan seperti hewan di hutan melalui kalimat yang terdapat pada hoodie yang mereka tawarkan. Pada kasus tersebut, perusahaan H&M juga melanggar etika bisnis dalam prinsip keadilan. Dalam iklan tersebut sudah jelas bahwa terdapat unsur rasis terhadap ras kulit gelap dengan menyamakan dengan monyet. Sedangkan dalam iklan lainnya terdapat anak dengan kulit putih yang bertolak belakang dengan kata-kata yang ada dalam hoodie anak laki-laki berkulit gelap, sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis. Selain itu, perusahaan H&M juga sudah melanggar etika bisnis dalam prinsip integritas moral, yang mana dalam kasus tersebut sudah membuat nama baik dari perusahaan menjadi menurun dan bertolak belakang dengan arti dari prinsip integritas moral yang seharusnya menjaga nama baik perusahaan dan dapat dicontoh oleh para pelaku bisnis lainnya. Perusahaan sebesar H&M seharusnya dapat mengantisipasi hal ini dapat terjadi. Lagi pula, perusahaan sebesar H&M seharusnya memiliki standar operasional prosedur atau SOP dalam meluncurkan suatu produk baru yang akan dipasarkan ke seluruh dunia. Dan seharusnya perusahaan H&M juga memiliki etika bisnis dalam meluncurkan suatu produk. Karena dari kasus ini dapat kita lihat, H&M tidak hanya mengecewakan beberapa pihak, tetapi juga mengecewakan semua pelanggannya, dan tentunya merugikan perusahaan yang bekerja sama dengannya. Akibatnya, dari kasus tersebut, H&M yang mendapatkan kecaman dan kritik keras dari berbagai pihak lantaran foto-foto katalog yang dianggap rasis, H&M seharusnya meminta maaf terlebih dahulu, lalu melakukan tindakan yang dapat memperbaiki citra perusahaannya dan menunjukkan bahwa H&M menyesal atas tindakan yang dilakukannya pada foto-foto katalog yang telah menyinggung berbagai pihak.